Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Kami berdoa kita semua dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam ibadah online Zion Church of Christ. Di bulan Februari ini gereja memiliki tema tentang progres atau kemajuan. Nah, tidak terasa ya, kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Februari. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu terkasih, kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu hingga sampai saat ini Tuhan. Pimpinlah langkah kami kemanapun kami melangkah, kemanapun kami berada Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Engkau selalu buat berhasil. Ya Bapak, biarlah semuanya Engkau yang bertindak. Kami serahkan semua pergumulan, khawatir kami ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati juga Tuhan ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Engkau berkati juga Pastor Romi Matulesi yang akan memimpin jalannya ibadah hari ini. Biar Roh Kudus memimpin Pastor Romi Matulesi, dan Engkau berkati juga pelayan Tuhan lainnya Tuhan. Kami mulai ibadah hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Zion Church. Are you ready to praise God today? Hallelujah. Come on. Let's give a shout of praises and clap your hands in the air now. Come on. Woo. Yeah. Jesus is so good. Woo. Let's sing it together. Come on. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya,
kita menyembah Tuhan lebih lagi. Kita berkorban syukur bahwa masuk dalam hadirat. Terima kasih. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu,
Benar Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang layak dipuji dan layak ditinggikan dan layak dimuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita menaikkan pokok-pokok doa dari saudara-saudara kita yang menuliskan pokok-pokok doa ini. Sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mau berdoa Tuhan bagi saudara kami yang merindukan proses operasi orang tua agar berjalan dengan lancar. Kami melepaskan berkat Tuhan, Kau yang akan pakai semua staf medis agar mereka boleh bekerja dengan baik sehingga proses operasi orang tua berjalan dengan lancar. Dan kami percaya orang tua dari saudara kami juga telah menerima kesembuhan dari Tuhan yang telah Tuhan sediakan baginya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anakmu yang merindukan lulus tes masuk PTN. Dan kami percaya Tuhan Kau telah menyediakan yang terbaik. Engkau yang telah berjanji tidak akan meninggalkan anak-anakmu mengembara Tuhan. Maka kami percaya anakmu lulus tes masuk PTN ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan menumpangkan tangan untuk yang merindukan agar keuangan perusahaan stabil. Kami berdoa Tuhan setiap jajaran staf yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan ini semuanya melakukan pekerjaannya dengan baik Tuhan sehingga keuangan perusahaan boleh stabil. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Di tengah situasi yang sulit yang saat ini dihadapi oleh bangsa ini Tuhan, kami percaya kasih-Mu tiada berkesudahan bagi bangsa Indonesia. Kami percaya damai, sejahtera, sukacita Tuhan selalu Engkau curahkan bagi negeri ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, kami semua dalam penyertaan Tuhan, bangsa Indonesia boleh bangkit dari keterpurukan ini Tuhan. Pada saat yang bersamaan ini kami juga mengucapkan syukur kami Tuhan untuk setiap doa-doa yang telah Tuhan jawab. Kami mengucapkan syukur kami Tuhan untuk 3 jiwa yang boleh memberi diri dibaptis, lahir baru Tuhan, Yesus menyerahkan hidupnya kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang mengasihi jiwa-jiwa ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk anak yang tumbuh sehat. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi anak ini Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan Yesus, tumbuh kembang anak ini seterusnya, masa depannya juga dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Janji Tuhan, rencana yang indah bagi anak ini. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sama juga berlaku bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, nama yang kudus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 92 ayat 14 berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang rindu untuk tertanam lebih lagi di dalam komunitas Kristen, di dalam gereja ini, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bergabung bersama-sama dengan kami di dalam komunitas sel kami, yaitu di dalam iConnect yang saat ini kami adakan secara online. Di dalam iConnect ini, setiap pertumbuhan iman kita akan terpantau oleh para leaders dan juga mentor-mentor rohani yang telah kami tunjuk. Dan kita akan bertumbuh bersama-sama Bapak Ibu Saudara melalui setiap sharing-sharing yang kita lakukan di dalam iConnect, melalui setiap pembagian firman Tuhan yang kita lakukan, melalui setiap doa bersama yang kita lakukan. Kita akan bertumbuh bersama-sama di dalam sebuah komunitas yang akan saling mensupport satu sama lain. Karena kami percaya tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Dan selain itu juga melalui iConnect, kita juga akan selalu up to date dengan informasi-informasi terbaru dari gereja mengenai kegiatan-kegiatan acara-acara gereja akan selalu kami informasikan melalui iConnect ini. Untuk itu, untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi nomor hotline Zion Church of Christ. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, juga sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, kita akan membaca ayat renungan kita pada minggu ini yang diambil dari Ibrani 10 ayat 24. Saya akan membacakan terlebih dahulu, kemudian kita akan bacakan bersama-sama. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Kita baca bersama-sama Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling menolong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mari sama-sama kita tundukkan hati kita, kembali kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembah-Mu Yesus yang terbaik bagiku. Tiada pernah Kau lupakan
Selamat hari Minggu, puji nama Tuhan, kembali saya bisa menjumpai saudara di hari Minggu ini, dan saya selalu mengucap syukur masih bisa berjumpa dengan Anda kembali, masih bisa siaran kembali, masih bisa menyampaikan kabar baik kembali, dan segala sesuatunya semuanya karena anugerah dan semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, tentunya kita sudah diberkati di dalam pujian dan penyembahan. Saya percaya lawatan Tuhan, hadirat Tuhan terjadi bagi setiap kita. Nah, untuk itu saat ini kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu untuk kita masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan buat kesempatan di hari Minggu ini. Kami percaya bukan perkara kebetulan, tapi segala sesuatunya Tuhan telah punya rencana yang terbaik bagi kehidupan kami. Maka aku berdoa dimanapun anak-anak Tuhan berada, mereka semuanya diberkati, mereka semua mengalami lawatan Tuhan, mereka semuanya mengalami kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, maka aku berdoa, barang siapa makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu, kami senantiasa dijaminkan tinggal di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kami. Suatu hari, janji Tuhan akan datang menjemput kami kembali untuk kami diundang pesta perjamuan bersama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Maka juga Tuhan setelah kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, kami juga masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Roh Kudus yang sederhanakan kata kalimat bahasa yang aku pakai, agar setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Maka tutup bungkus semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang mengikuti siaran ini, mereka dipagari dengan pasukan malaikat, darah Yesus bungkus mereka, sehingga setiap benih firman Tuhan itu jatuhnya di atas tanah yang subur, berakar, bertumbuh, dan mengalami buah yang lebat, tidak dicuri oleh si iblis, dan mereka semuanya mengerti dengan benar dan dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan mereka, dan semua yang mengikuti ibadah ini, damai sejahtera, sukacita, dilawat Tuhan dengan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara, saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pada pasal 26, pada ayat yang ke-29, dikatakan begini, "Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Nah, dari teks ayat ini, saudara kasih Tuhan, jelas bahwa Tuhan ingin agar setiap kita itu masuk ke dalam pernikahan anak domba, di dalam perjamuan terakhir. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia mengambil roti dan mengambil anggur, dan itu dia jadikan dalam doanya menjadi inilah tubuhnya dan inilah darahnya, gitu saudara. Dan itu menjadi sebagai perjanjian yang baru. Dan itu memberikannya, dan setelah itu dia memberikannya kepada para muridnya. Dan dia berjanji bahwa sejak saat itu Tuhan Yesus tidak akan minum anggur lagi sampai kapan? Sampai pada hari di mana Yesus akan meminumnya bersama-sama dengan kita. Nah, artinya ketika Anda dan saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, pahami bahwa nanti kerinduan Tuhan adalah bahwa Tuhan ingin membawa Anda dan saya untuk diundang bersama-sama dengan Tuhan di dalam pesta perjamuan anak domba. Oleh sebab itu, Anda dan saya, setiap kali kita makan tubuh dan minum darah Yesus, artinya ingat dan tanamkan ini di dalam diri kita, bahwa kita adalah orang-orang yang diundang. Ingat ya, yang bisa masuk dalam pesta perjamuan, yaitu pernikahan anak domba, adalah orang-orang yang sudah diundang. Siapa orang-orang yang diundang? Anda dan saya yang percaya pada Yesus. Bagaimana kita percaya pada Yesus? Pada waktu kita mengimani bahwa inilah roti ini menjadi tubuh, anggur ini menjadi darah. Maka kita adalah orang-orang yang diundang. Tuhan rindu untuk datang kembali. Untuk apa? Untuk menjemput Anda dan saya. Karena dialah mempelai prianya. Kita gerejanya sebagai mempelai wanitanya. Untuk nanti dibawa bersama-sama dengan dia. Suatu kabar baik yang luar biasa. Berarti setiap kali saya dan saudara makan tubuh Kristus, minum darah Yesus, berarti kita diingatkan kembali, saya diundang. Saya adalah orang yang sudah diundang oleh Tuhan. So, kapanpun kita selesai dalam kehidupan ini, kapanpun kita berhenti dalam kehidupan ini, istilahnya kita meninggal dunia, percayalah bahwa janji Tuhan, kita semua akan diundang untuk pesta anak domba Allah di dalam kerajaannya. Ini kabar baik buat setiap kita. So, jangan gelisah, jangan takut. Tetap percaya akan anugerah yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Nah, mari kita angkat rotinya di atas kepala. Sama-sama dengan saya kita berdoa. Mari sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib yang memberikan kami
bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Agar kami mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Kami tidak akan terkapar di dalam penderitaan. Hidup kami penuh dengan kemenangan dalam kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Bersama-sama kita angkat anggur ini. Mari sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Maka mulai hari ini bersama keluarga kami saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada di dalam keluarga kami. Maka oleh darah domba Allah, kami dijaminkan, yaitu termeterai sebagai warga sorga, punya rumah di bumi. Suatu hari sesuai janji Tuhan, kami diundang untuk pesta perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Tuhan. Maka dimanapun kami berada, melangkah dijagai pasukan malaikat, tidak akan celaka, tidak ada bahaya. Segala rancangan orang jahat, kuasa gelap, tuyul, dukun-dukun, roh jahat, dilumpuhkan, dihancurkan. Dan kami punya iman bahwa apa saja kami pegang kerjakan diberkati berhasil. 2021, tahun penuh kelimpahan, tahun rahmat Tuhan dicurahkan. Kami tidak perlu takut khawatir, karena kami percaya tahun ini tahun yang diberkati. Kelimpahan kemuliaan Tuhan ada bersama dengan kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, juga kita bersama-sama mengangkat minyak urapan ini. Tuhan yang memberi perintah untuk kita menggunakan sakramen minyak. Setiap minggu, setiap kali ibadah, kita akan selalu mengadakan sakramen tubuh dan darah, dan juga sakramen minyak urapan ini. Dan bagaimana Musa diperintahkan Tuhan untuk mengurapi kemah suci, untuk ditahirkan, dikuduskan. Di perjanjian lama dan di perjanjian baru, Tuhan memerintahkan para murid untuk mendoakan orang sakit, juga menggunakan sakramen minyak. Ini perintah Tuhan, Tuhan yang memerintahkan untuk kita mengerjakannya. Maka percaya, saya membuktikan berkali-kali bagaimana orang-orang sakit disembuhkan, bagaimana orang yang terikat kuasa gelap dilepaskan, orang-orang yang terbelenggu dibebaskan. Kuasa Tuhan dinyatakan melalui sakramen minyak. Bersama-sama dengan iman kita sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Maka oleh minyak urapan ini, kami menang atas setan-setan. Kami menginjak ular dan kalajengking. Kami penuh kuasa, penuh kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara boleh urapi kepala saudara, ya. Lalu saudara juga boleh berdoa buat orang-orang yang bersama dengan saudara, keluarga saudara, sanak famili saudara, bahkan tempat tinggal Anda, kantor Anda, bisnis Anda, karir Anda. Anda boleh melepaskan kata-kata berkat dan tuangkan minyak ini. Percayalah bahwa di mana minyak dicurahkan, lawatan Tuhan dinyatakan atas tempat tersebut. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita masuk sekarang di minggu terakhir di bulan Februari ini. Dan saya mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali join, baru pertama kali bergabung bersama dengan siaran kami ini. Well, kami menyambut saudara dan kami senang bisa menjumpai saudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama-sama dengan kami sepanjang pelayanan kita online, tentunya saya juga menyatakan memberkati bahwa Anda adalah orang yang luar biasa. Anda adalah orang yang hebat yang diberkati Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tentunya sampai saat ini, gereja tentunya telah mengalami perkembangan yang sungguh luar biasa. Oke. Dari jumlah orang yang menjadi percaya kepada Yesus, sampai berkembangnya jumlah komunitas Kristen di seluruh dunia. Nah, termasuk di Indonesia tentunya, walaupun memang pada kenyataannya tidak mudah menjadi orang percaya, menjadi orang percaya pada Yesus maksud saya, karena ada banyak tantangan yang harus dihadapi, yaitu misalkan desakan dari orang-orang yang belum percaya. Nah, bukan hanya itu, serangan dari dalam kekristenan itu sendiri juga tidak sedikit sebenarnya. Tetapi namun demikian, sejarah telah membuktikan bahwa tekanan dan tantangan serta segala hambatan-hambatan tersebut ternyata tidaklah membuat kekristenan menjadi surut, malahan kekristenan semakin membuat, artinya semakin membuat anak-anak Tuhan bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus.
Istilahnya kalau saya baca, berapa banyak pun istilah yang sering saya baca menyebutkan bahwa semakin gereja dihambat, justru semakin merambat. Nah, tekanan malahan membuat orang percaya menjadi waspada untuk berjaga-jaga dalam kerohanian mereka. Fokus mereka menjadi lebih terarah untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak jiwa. Nah, hati mereka menjadi lebih berbelas kasih seperti hatinya Yesus. Mau terus mengasihi sesama, dan yang ditinggikan hanya satu pribadi, tidak ada pribadi yang lain yang mau ditinggikan. Dalam tekanan yang mereka hadapi juga, orang-orang percaya saling bekerja sama. Tidak pernah mengadakan persaingan atau membiarkan dikuasai keiri hatian. Nah, setiap orang percaya menjadi begitu aktif, menjadi teladan yang baik dalam kehidupan kerohanian mereka. Itu yang mereka lakukan. Bahkan amanat agung Tuhan Yesus itu menjadi target utama anak-anak Tuhan sejak permulaan gereja ada di dunia ini. Terbukti pada saat adanya penganiayaan, justru gereja menjadi tersebar yang tadinya mereka hanya ada di dalam kota yaitu Yerusalem, tapi karena penganiayaan justru kekristenan menyebar ke berbagai pelosok negeri. Coba kita lihat dulu di dalam Kisah Rasul pada pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Nanti dilanjutkan pada Kisah Rasul pada pasal 11-nya. Kita lihat dulu pada pasal 8 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ayat yang keempat, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Perhatikan efeknya, Injil jadi menyebar ke tempat-tempat lain. Kisah Rasul 11 ayat 19, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja, ayat 20-nya. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ini menjadi menarik bahwa itu merupakan cikal bakal daripada pekabaran Injil yang sampai hari ini Anda dan saya dapat menerima kabar baik dan menjadikan kita orang percaya kepada Yesus. Nah, ini menarik sekali bahwa ketika ada penganiayaan, kekristenan justru semakin meluas dan melebar. Nah, saya tertarik dengan peristiwa yang saat ini sedang kita hadapi, yaitu peristiwa virus corona yang membuat gereja-gereja ditutup, pintu-pintu gereja tertutup. Orang-orang tidak lagi masuk di dalam gereja. Lebih banyak mereka dirumahkan. Tapi tahukah saudara bahwa ini merupakan seperti war, seperti perang, ya, sepertinya menghambat dan menghalangi kekristenan. Tetapi percayalah saudara, justru dengan adanya virus corona, dengan adanya virus yang menular dan menakutkan dan membuat orang-orang artinya dirumahkan, ternyata kekristenan justru semakin meluas. Terbukti sekarang orang semuanya bisa beribadah anytime dan anywhere, dan semua orang bisa mendownload, bisa join dengan gereja manapun juga, mereka bisa mengikuti ibadah dimanapun juga. Dan ini jadi menarik, gereja sekarang bisa melalui siaran online seperti hari ini, dan semua orang sekarang bisa mengikuti ibadah tanpa susah payah. Mereka sekarang bisa mengikuti ibadah secara online. Artinya ini mirip sekali bahwa di zaman gereja mula-mula seperti hari ini. Kenapa sih demikian? Saya percaya bahwa Tuhan ingin agar gerejanya tidak nyaman, dalam artian tidak santai lagi. Justru penganiayaan atau masalah membuat gereja aktif, membuat gereja bersemangat untuk memberitakan kabar baik dan kabar Injil. Itu yang harusnya dilakukan. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya lanjutkan kembali bahwa Anda dan saya sekarang menjadi orang percaya. Itu merupakan kabar baik yang kita terima dari apa yang pernah terjadi di Yerusalem, bahwa Injil menyebar sampai ke Indonesia, sampai ke Anda dan saya sekarang, kita bisa menjadi orang percaya pada Yesus. Nah, di zaman sekarang ini saudara, setiap orang yang percaya, termasuk Anda dan saya, sekarang kita sedang menunggu apa? Yaitu menunggu penggenapan janji di mana Yesus Kristus akan datang yang kedua kalinya untuk menjemput gerejanya. Ya, kita adalah orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Tuhan.
Untuk itulah, menjadi tugas penting bagi gereja di akhir zaman supaya mempersiapkan jemaat Tuhan menjadi orang-orang yang bukan sekedar, percaya kepada Yesus saja, melainkan membangun umat Tuhan yang menjadi dewasa dalam kerohanian mereka. Untuk itulah, judul yang saya bawakan di minggu terakhir di bulan ini, yaitu dari tema utama di bulan Februari. Selama bulan Februari kita berbicara mengenai progres. Oke, masih ingat ya? Selama bulan Februari ini kita berbicara mengenai progres atau kemajuan. Maka judul hari ini kita berbicara mengenai maturity. Kita berbicara mengenai kedewasaan. Ya, maturity, kedewasaan. Karena kekristenan yang sejati bukan menitik beratkan kepada perkara-perkara agamawi, yaitu bukan sekedar kita memiliki status sebagai orang Kristen yang suka pergi ke gereja tiap minggu. It's good tentunya. Bukan sekadar orang Kristen yang pakai kalung atau anting salib, ya kan? Bukan sekadar itu. Atau mungkin orang Kristen yang kalau tiba-tiba kaget langsung teriak nama Yesus gitu ya, kalau kaget gitu. Bahkan sampai ditambahkan yaitu embel-embel, oh darah Tuhan tolong saya, misalkan begitu saudara ya. Kalau dia kaget disebut seperti itu. Nah, atau mungkin dia juga suka memposting tulisan-tulisan rohani gitu ya. Good sih, nggak apa-apa. Itu tentunya itu sesuatu yang baik dan memberkati. Tetapi yang saya mau katakan buat saudara, jangan berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena kekristenan sejati lebih tertuju kepada pendewasaan secara rohani. Garis bawah itu dia. Pendewasaan secara rohani. Nah, berbicara mengenai dewasa secara rohani, saudara dikasih Tuhan, itu bukanlah perihal mengenai pertumbuhan fisik semata. Kedewasaan seseorang juga itu juga tidak ditentukan berdasarkan usia mereka. Nah, ini perlu digarisbawahi. Meskipun umur bertambah, belum tentu cara berpikirnya juga berubah menjadi matang. Tak jarang ada orang yang usianya tambah tinggi atau tidak muda lagi, tetapi masih memiliki sikap dan pola pikir yang kekanak-kanakan. Di sisi lainnya, tidak sedikit pula orang-orang yang berusia muda yang menunjukkan kedewasaan dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Nah, saya melihat gereja-gereja modern sekarang, saudara, itu memiliki berbagai program, memiliki berbagai program pengajaran yang menarik dan memberkati untuk membawa perubahan atas kehidupan orang percaya. Dengan program, dengan metode yang dipakai oleh gereja tersebut telah membuat banyak orang Kristen menjadi lebih maju dalam kerohanian mereka. Itu saya banyak jumpai, mereka menjadi lebih maju dalam kerohanian mereka. Itu juga yang menjadi daya pikat banyak orang yang mau bergabung dengan gereja-gereja modern tersebut. Nah, saya saya berpendapat bagi diri saya sendiri, bila mana seseorang bergabung dengan gereja yang memiliki nilai yang luar biasa, maka tentunya ekspektasi saya, sikap dan tindakan mereka akan banyak mengalami perubahan. Bila mana ditanya, misalkan orang tersebut bergabung di gereja mana, gitu. Brur, bergabung di gereja mana, ibu, gitu kan. Mungkin orang tersebut dengan bangga menyebut nama gereja mereka yang hebat tadi dengan programnya, dengan konsepnya. Dan ketika orang-orang tahu nama gereja yang disebutkan tadi, tentunya sama seperti saya, mereka akan memiliki ekspektasi bahwa, kerohanian orang ini dapat terukur dengan baik nih. Berarti orang ini rohaninya hebat nih, gitu ya. Nah, pemahaman saya ternyata keliru, saudara. Kenapa? Karena gereja-gereja yang punya program pengajaran serta nilai-nilai yang hebat tadi, ternyata jemaatnya belum tentu menerapkan itu semua dalam kehidupan pribadi mereka. Terbukti dalam pergaulan, dalam sikap yang saya banyak jumpai, saya banyak teliti. Nah, pertanyaannya apakah ini salah gerejanya atau salah gembalanya, gitu kan? Karena ada orang-orang yang mudah menghakimi serta menilai dan melihat salah satu anggota gereja yang misalkan bertindak tidak benar, spontan mereka mengatakan, siapa sih gembalanya? Gitu. Apa sih yang diajarin sama gembalanya? Waduh, kacau tuh gereja itu tuh. Gitu, saudara. Lebih mudah langsung melontarkan, gitu kan. Itu yang terjadi kan. Sesuatu dengan mudahnya pelontaran penuduhan itu. Nah, kalau kita melihat pelayanan Yesus di mana muridnya Yesus yang bernama Yudas yang menjadi bendahara diketahui sering kali mencuri uang kas. Bila mana ditanyakan pertanyaan yang sama,
Apakah ini salahnya Yesus? Oke. Kurangkah firman yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya? Oke. Lalu teladan Yesus apakah tidak terlihat sampai Yudas harus bisa menjadi pemegang uang yang sering mencuri? Nah, dari hal ini dapat kita ambil kesimpulan, bahwa menjadi dewasa rohani itu haruslah keputusan pribadi setiap orang itu sendiri, setiap orang percaya itu sendiri. Walaupun pemimpin yang telah memberikan tuntunan dan hal-hal rohani lainnya, nilai-nilai yang terbaik yang dibagikan, semuanya itu berpulang kembali kepada pribadi orang itu. Gitu loh, saudara. Walaupun orang itu mungkin ikut kelas-kelas bimbingan dan lain sebagainya, itu kembali lagi kepada diri orang itu sendiri, mau praktekkan nggak. Jadi artinya, kita seharusnya bukan sekadar menjadi orang Kristen. Bukan sekadar menjadi orang Kristen. Melainkan kita menjadi dewasa rohani. Itulah yang disebut dengan kemajuan atau progres yang kita bahas di bulan Februari ini. Lalu apa makna menjadi dewasa bagi orang Kristen? Apa maknanya? Menjadi orang Kristen yang dewasa itu berarti kita bertumbuh. Itu tidak hanya dalam pola pikir, tetapi juga secara kerohanian kita. Dan ini adalah sebuah proses yang harus kita lakukan continue, terus-menerus. Dan itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh secara instan. Nah, setiap orang pasti senang ya menjadi dewasa. Bahkan suka atau tidak, semua orang harus menjalani proses tersebut. Tidak ada yang tetap kanak-kanak. Semua manusia akan bertumbuh, menjadi remaja, lalu pemuda, dewasa, dan akhirnya lanjut usia. Nah, demikian pula halnya dengan kehidupan rohani kita. Makanya Paulus menggambarkan orang yang baru pertama kali mengenal Kristus itu seperti bayi baru lahir yang hanya bisa minum air susu. Dalam 1 Korintus pada pasalnya yang ketiga pada ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini, "Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya." Itu waktu masih baru, disebut dengan bayi rohani. Lalu setelah semakin dewasa, maka orang tersebut baru bisa menerima makanan yang keras. Dalam Ibrani 5 pada ayat yang ke-14 dikatakan, "Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat." Nah, gambaran itulah yang diberikan oleh Paulus untuk menjelaskan bahwa kehidupan rohani juga harus semakin bertumbuh menjadi dewasa rohani. Konteks tersebut sebenarnya berbicara mengenai karakter. Oke, nanti kita akan bahas di bagian akhir apa saja, saudara. Bahwa karakter seseorang itu sebagai ukuran dewasa rohani. Dia dewasa rohani atau tidak dewasa rohani. Jika seseorang masih suka iri hati dan berselisih dengan orang lain, ia sama seperti kanak-kanak yang belum dewasa rohani. Sebenarnya, jujur saja tidak terlampau sulit untuk mengetahui ciri-ciri kedewasaan rohani seseorang. Mau tahu? Salah satu caranya adalah dengan melihat kedewasaan emosionalnya. Oke. Nah, saya berikan tulisan bahwa menjadi tahu sesuatu jauh lebih mudah daripada mengubah sesuatu. Apa maksudnya? Maksud saya, misalkan saya tahu nih bahwa saya seorang yang pemarah. Saya tahu saya suka marah, gampang mudah marah. Maunya menang sendiri. Misalkan saya tahu diri saya egois, nggak peduli dengan orang lain. Tapi hanya sampai sebatas saya tahu sesuatu saja, saudara. Itu tidak akan pernah membawa kemajuan dalam kehidupan saya. Diperlukan respon saya untuk mau merubahnya. Diperlukan yaitu kerjasama saya untuk mau mengambil tindakan langkah untuk mau berubah. Dan jujur saja memang untuk mengubah semua hal itu tidak mudah. Memang tidak mudah, saya tahu itu. Nah, kita seringkali diajarkan pelbagai kebenaran firman Tuhan. Kita diajarin. Dan tidak sedikit di antara kita memiliki ayat-ayat kesukaan. Menjadi banyak tahu tentang hal-hal yang baik, ya kan? Kita jadi, saya sudah belajar itu, saya sudah ikut kelasnya, saya sudah belajar banyak saya, itu ya, saya tahu itu kelas itu, saya sudah ikut itu, gitu kan? Kita jadi banyak tahu gitu kan? Tentang hal-hal yang baik dan hal yang benar, tentang kasih, tentang perhatian, tentang bagaimana bersikap sabar, bagaimana mengampuni, bagaimana bersikap tenang, dan lain sebagainya. Itu lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah mengetahui. Tetapi intinya, saudara, ini artinya, ini persoalannya.
ketika kita mau mempraktekkan semua itu, ternyata apa? Sulit. Itu dia. Orang yang dewasa secara emosional, itu mampu mengakui dan menerima dengan sukacita kelebihan dan kekurangan dirinya. Itu orang yang dewasa. Dan juga dia bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang-orang lain yang ada di sekitar dia. Sehingga akhirnya dia mampu berelasi, membangun hubungan dengan orang-orang lain dalam hubungan yang harmonis. Orang yang dewasa rohani juga mampu menerima siapa saja dengan latar belakang dan tingkat sosial apapun, nggak pilih-pilih. Oh, ini orang kaya nih, saya harus puja-puja dia nih. Oh, ini orang nggak ada duitnya nih, udahlah, ya kan? Ini nggak usah dideketin nih, alergi, gatel-gatel saya kalau deket orang yang nggak punya duit gitu. Harusnya orang yang dewasa nggak begini. Baik dia bisa menerima baik orang itu pandai kah, atau orang itu mungkin kurang pandai, oke? Atau orang itu maju atau orang itu terbelakang. Orang yang dewasa mau menerima orang dalam berbagai latar belakang. Ia mampu berempati pada pergumulan dan masalah orang lain. Dia nggak mentingin hanya kepentingan diri dia sendiri aja. Ya kan? Hanya berfokus pada area maunya dia. Nah, semua orang bisa menjadi sahabatnya dalam suasana saling menghargai dan memperhatikan. Bukan malahan, yaitu menitik beratkan kepada kesalahan dan kelalaian. Itu orang dewasa. Nah, jika kedewasaan rohani ini terjadi pada kita, oke, kita praktekkan kedewasaan rohani ini dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan bermasyarakat, maka kita benar-benar akan menjalani hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Dan kita akan selalu membawa kedamaian tersebut di mana saja kita berada. Dalam Ibrani pada pasal 12 pada ayat yang ke-14 dikatakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, dia akan selalu membawa damai. Dia tidak akan membawa permusuhan, meledak-meledak sana-sini. Tidak. Harusnya kita membawa damai karena damai Kristus ada di dalam diri kita. Nah, saudara, namun semua itu baru bisa terjadi jika kita sungguh-sungguh memiliki kedewasaan rohani. Oke. Roh Kudus akan terus-menerus menolong kita untuk dapat hidup dengan baik dan benar. Dan itu dengan adanya Roh Kudus kita izinkan dalam diri kita. Kita bekerja sama dengan Dia. Itu akan dapat mengontrol emosi kita. Sehingga dengan cinta kasih, dengan kesabaran, dengan perhatian yang mendasari relasi kita dengan setiap orang, maka kehidupan di dunia ini itu akan menjadi semakin harmonis. Dengan tetangga kah, dengan siapapun. Harusnya kita membangun hubungan relasi yang baik, bukan malah jadi bertengkar dan adu otot lain sebagainya. Ingat, orang Kristen harus dewasa rohani. Dia akan dilihat oleh orang-orang sekitarnya. Lalu bagaimana agar orang percaya dapat menjadi seorang Kristen yang dewasa rohani? Saya akan bagikan tipsnya ini. Saya akan bagikan langkahnya buat saudara. Saya berharap dengan ini, saudara bisa mengalami perubahan, mengalami kemajuan. Nah, yang pertama adalah bagaimana agar kita menjadi seorang Kristen yang dewasa rohani, yaitu mau mengalami Tuhan secara pribadi. Mau mengalami Tuhan secara pribadi. Kejadian 24, ayat 12 sampai dengan 14 dikatakan begini. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allahku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Ini cerita tentang Eliezer, hambanya Abraham, mendapat tugas untuk mencarikan calon istri bagi Ishak. Ketika dia memulai tugasnya, dia memulainya dengan sebuah doa. Dia minta pertolongan dan tanda khusus dari Tuhan. Karena dia telah bersumpah di hadapan Abraham bahwa dia tidak akan mencarikan istri bagi Ishak dari orang-orang perempuan Kanaan, melainkan dari sanak saudaranya Abraham. Jadi dia harus mengambil dari sanak saudaranya Abraham. Cuman dia sendiri nggak tahu yang mana yang harus diambil.
Yang mana perempuan yang akan dia pilihkan untuk Ishak. Dan itulah yang dia doakan tadi dalam teks yang kita bahas dalam Kejadian pada pasal 24 ini. Nah, ketika dia berdoa, saudara, ada hal yang ajaib. Ada seorang wanita, masih anak gadis, lalu datang mendekati dia, lalu menimba air, dan dia bertanya kepada anak gadis itu, ya kan? Tolong miringkan buyungmu. Dia minta seperti itu. Lalu perempuan yang habis mengambil air di sumur tadi memiringkannya dan memberikannya minum buat dia. Tetapi bukan hanya buat dia, malahan dia membaginya juga buat semua unta-untanya. Saudara, itu bukan pekerjaan mudah, menimba air. Nah, itu tentunya pekerjaan yang makan waktu, saudara. Di situ dia harus ambil ulang airnya, timba, turun lagi ke bawah, lalu angkat lagi, kasih ke tempat minumnya unta, gitu, saudara. Dia balik lagi, ambil lagi, bolak-balik. Dan itu pekerjaan yang melelahkan sebenarnya. Saudara tahu bahwa unta itu binatang yang banyak minum, saudara. Jadi, kalau untanya itu ada banyak yang dibawa oleh hambanya Abraham ini. Ya, semuanya diberi minum oleh Ribka. Oke, dia melakukan itu semuanya. Dan tentunya kalau sudah melihat itu hal yang capek sekali. Saya pikir Ribka sering latihan fitness di zaman itu, saudara. Sama saja dia sedang latihan fitness, ngangkat air, turun, naik, ya kan? Terus balik lagi, seperti itu terus-menerus. Dan Eliezer memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Doanya terjawab. Nah, pada saat dia doanya terjawab, dia bereaksi menyembah Tuhan. Dia bersyukur sekali memiliki pengalaman ini. Dia begitu bangga dengan Tuhan bahwa doanya dijawab. Dia tidak sendirian berarti. Dalam Kejadian pada pasal 24, pada ayat yang ke-26 dikatakan, lalu berlututlah Eliezer atau orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Anda bisa lihat bahwa kesaksian atau pengalaman pribadi itu membuat seseorang terlatih untuk menjadi orang yang dewasa rohani. Setiap kita perlu mengalami yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Situasi hari ini yang kita hadapi, tentunya ini menjadi pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Semakin banyak waktu kita dengan Tuhan. Tentunya masing-masing kalau saya tanyakan, saudara punya pengalaman pribadi? Pasti ada. Saya pun mengalami banyak pengalaman pribadi yang membuat kenapa saya terlatih, kenapa saya bisa melatih diri saya untuk menjadi orang yang dewasa rohani. Misalkan saudara, saya memiliki pengalaman, saya berdoa sama Tuhan pada waktu istri saya akan melahirkan anak pertama, di mana istri saya bukan seorang yang rajin senam hamil pada waktu kehamilan dia. Dia seorang wanita yang beratnya 43 kilo, saudara, pada waktu menikah. Itu langsing, kurus istilahnya. Tetapi pada waktu hamil bisa mencapai hampir 60-70 kilo. Dan itu berat sekali bagi dia. Dan semua orang udah bilang, ini pasti akan lahirnya sesar. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan tanda, berikan petunjuk. Saya minta Tuhan, bahwa istri saya akan lahiran normal tanpa ada di sesar. Saya bilang, saya bisa lahiran normal istri saya. Dia beri kekuatan Tuhan dalam nama Yesus. Saya berdoa seperti itu. Kenapa saya minta seperti itu? Karena bagi saya uang saya pas-pasan, saudara, untuk rumah sakit. Gak mungkin terlalu banyak untuk sesar, itu biaya besar. Jadi saya bilang, Tuhan, saya pengen normal dan istri saya bisa lahiran normal. Dan apa yang saya doakan, apa yang saya minta, itu benar-benar berhasil. Dari anak pertama, anak kedua, ketiga, sampai anak yang keempat, semuanya lahirnya normal. Dan saya berdoa luar biasa. Bahkan yang paling berat adalah anak yang kedua, saudara. Di mana anak saya yang pertama beratnya 3,7 kilo. Anak saya yang kedua itu 4,4 kilo, saudara. Dan itu melelahkan sekali bagi istri saya untuk lahiran anak yang kedua. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa doa saya tidak diabaikan. Tapi Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini, saudara, saya mengalami Tuhan secara pribadi membuat saya sadar bahwa saya yakin Dia ada bersama dengan saya. Dalam situasi apapun yang saya hadapi, Dia tidak pernah undur. Bagi saya, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat. Makanya, orang yang dewasa rohani akan memiliki yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Maka karena itu, saudara,
miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu akan membuat saudara menjadi orang yang dewasa rohani. Lalu langkah yang kedua adalah selalu ingin belajar. Nah, ini penting nih. Selalu ingin belajar. 1 Petrus pada pasal 2 pada ayat yang kedua dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, pada saat kita memutuskan menjadi murid Yesus yang sejati dan mengikut Tuhan, kita itu ibarat bayi yang baru lahir. Dan nutrisi terbaik untuk bayi adalah air susu yang murni. Tetapi demikian pula halnya untuk menjadi seorang Kristen yang dewasa, kita harus mengisi diri kita dengan hal-hal yang murni. Antara lain, apa saja? Yaitu kita mulai belajar. Ini dia, saya suka orang yang suka belajar. Yaitu belajar menggali firman Tuhan lebih dalam. Anda perlu menggali firman Tuhan lebih dalam. Ini penting sekali. Karena dengan menggali firman Tuhan lebih dalam, kita semakin fasih, semakin paham apa maksud daripada firman Tuhan itu. Kita jangan asal baca firman Tuhan, asal orang ngomong sesuatu, langsung main terima saja. Maksud saya, segala sesuatu, apapun kesaksian orang harus based on Bible. Jadi kalau nggak dasarnya Alkitab, better Anda tolak. Kenapa? Anda harus punya standar Alkitab. Maksud saya, jadi orang Kristen jangan gampang terima ada orang kesaksian A, kesaksian B. Wah, spektakuler dan segala macam itu kesaksiannya. Dulu saya berpikir karena orang itu dia punya kesaksian seperti itu, saya pikir wah ini orang hebat dan luar biasa. Ternyata saudara, kalau kita menggali firman Tuhan dengan benar, kita tidak akan mudah gampangnya percaya dengan kesaksian orang. Maksud saya, dengan kita belajar menggali firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang menjadi dewasa. Cara berpikir kita menjadi lebih matang. Makanya saya menganjurkan kepada jemaat Tuhan, saya punya istilah, saya belajar dari gereja lain, dari hamba Tuhan yang lebih senior dari saya berkata bahwa dilarang goblok gitu saudara. Jemaat Tuhan dilarang goblok. Jangan jadi bodoh. Jangan mau dibodoh-bodohin. Digoblok-goblokin sama pendeta. Jangan dibodoh-bodohin sama kesaksian-kesaksian orang. Anda harus menggali firman Tuhan. Anda yang kedua belum belajar berdoa. Jangan gak bisa berdoa. Orang Kristen harusnya orang itu belajar untuk berdoa. Bagaimana caranya berdoa? Anda perlu belajar untuk berdoa. Anda pasti bisa. Anda juga perlu belajar untuk membagikan iman dan meyakinkan orang lain akan firman Tuhan. Anda bisa meyakinkan orang lain akan firman Tuhan yang Anda percaya. Lalu juga Anda mulai belajar untuk membimbing orang ke jalan Tuhan dan memimpin mereka di dalam Tuhan. Kita harus, sebagaimana kita dibimbing, kita juga harus belajar membimbing orang lain untuk masuk dalam kebenaran. Kita juga belajar untuk takut akan Tuhan, untuk berpegang pada hanya perintah-perintah Tuhan. Kita belajar untuk bergantung pada Tuhan. Belajar juga untuk percaya kepada Tuhan dalam segala sesuatunya. Belajar untuk percaya apa yang Tuhan firmankan. Anda juga perlu belajar untuk taat, berserah, dan melakukan hal yang benar. Meskipun itu semuanya sulit, tidak mudah. Nah saudara, kemauan belajar adalah salah satu syarat untuk dapat menjadi dewasa rohani. Tidak ada kata cukup untuk belajar. Pernah ada kata cukup untuk belajar. Belajar menjadikan kita manusia yang lebih baik setiap hari. Jadi, belajarlah tanpa berhenti. Seumur hidup kita, belajar terus. Agar apa? Agar Anda semakin dilengkapi dan didewasakan di dalam Tuhan. Saudara harus menjadi orang-orang yang kritis. Dewasa rohani adalah cara berpikir Anda menjadi benar. Menjadi semakin baik dan semakin baik. Yang ketiga, agar kita menjadi orang yang dewasa rohani, apa yang harus dilakukan sebagai orang percaya? Mau bertumbuh ke arah Kristus. Mau bertumbuh ke arah Kristus. Efesus pada pasal 4 ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, untuk menjadi Kristen yang dewasa, Anda harus bertumbuh semakin mirip dengan Kristus, sesuai dengan kebenaran yang telah diterima. Bertumbuhlah senantiasa. Bukan hanya untuk dilihat orang. Pertumbuhanmu bukan untuk hanya sekedar untuk dilihat orang. Pertumbuhanmu bukan sekedar untuk diperhitungkan oleh orang. Oke? Atau pertumbuhanmu agar dapat dipercaya maju ke mimbar. Atau dapat dipercaya untuk jadi pemimpin gitu. Bukan sekedar itu, saudara. Bukan itu. Bertumbuhlah karena kasihmu kepada Tuhan. Oke? Oleh karena kerinduanmu untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus. Itu yang harusnya menjadi pegangan yang utama kita. Dan itu tentunya dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dapat merasakan pertumbuhan tersebut. Nah, untuk itu,
tumbuhkanlah, ini dia, untuk bertumbuh ke arah Kristus, makanya pertumbuhan ke arah Kristus, maka tumbuhkan ini dia, yaitu 5 karakter. Di awal tadi saya katakan tentang karakter. Nah, 5 karakter ini agar hidup rohani Anda semakin didewasakan. Yang pertama, bertumbuh dalam karakter. Dari yang tadi selalu ingin menyenangkan orang lain, Anda akan lebih fokus untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Anda akan lebih tekun dan pantang menyerah terhadap masalah dalam tantangan kehidupan Anda. Itu bertumbuh dalam karakter. Yang kedua, bertumbuh dalam kebiasaan yang baik. Misalnya, Anda tidak melewatkan ibadah hari Minggu. Sesibuk apapun, ingat, utamakan ibadah dulu hari Minggu. Walaupun online, Anda utamakan ibadah hari Minggu. Persekutuan di tengah minggu misalkan, ada komsel di tengah minggu, ada bimbingan-bimbingan secara pribadi. Oke, nah saudara berkumpul dengan teman-teman seiman walaupun secara online. Ayo, kita harus memiliki kebiasaan ini yang kita bangun. Lalu yang ketiga, kita bertumbuh juga di dalam kasih, yaitu mulai mengasihi dengan tulus. Jangan ada embel-embel di belakangnya. Tidak mengharapkan balasan, tidak pilih kasih, tanpa syarat, belajar seperti itu. Rela berkorban, mudah mengampuni. Bukannya mengincar orang untuk membalas, nanti tunggu waktunya saya akan balas lagi. Tidak seperti itu. Lalu bertumbuh yang keempat adalah bertumbuh dalam cara berpikir. Anda tidak lagi memakai kamus dunia, tetapi fokus Anda pada perkara-perkaranya Tuhan. Oke? Tidak sibuk memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi dan mempersoalkan hal-hal yang sepele, tetapi berpikir sederhana dengan cara pikir yang benar dan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu bertumbuh yang kelima adalah bertumbuh menjadi ciptaan yang baru. Maksudnya, Anda harus meninggalkan manusia lama. Ya, tinggalkan manusia lama sehingga saudara menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak lagi diperbudak oleh dosa. Bergerak, tinggalkan area yang lama. Saya pernah khotbahkan ini, saya tidak panjang lebar di area ini. Tinggalkan. Anda harus ganti program-program yang lama tadi. Saudara kasih Tuhan, dengan kedewasaan rohani, Anda bukan hanya semakin kuat dan setia, melainkan juga dapat membantu orang lain mengenal Tuhan dan dapat bertumbuh di dalamnya. Saya percaya bahwa hari Minggu ini hari yang diberkati buat saudara. Di minggu yang terakhir ini, saya berharap Anda menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Kemajuan ini yang terjadi. Bagian yang terakhir, di minggu yang terakhir, itu saudara mengalami kedewasaan rohani. Saudara, biarlah hidup Anda jadi berkat buat setiap orang sekitar Anda. Perubahan yang terjadi akan membuat orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Saya berdoa hari Minggu ini, hari ini diberkati, bersama keluarga saudara, mengalami kuasa, mengalami kemurahan, mengalami kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, dalam kesempatan ini juga saya mau mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya, yaitu atas berpulangnya seorang hamba Tuhan yang saya kenal sebagai kakak rohani saya, yaitu pendeta muda Ellen Tasik, yang biasa kami sapa yaitu Kak Ellen. Beliau telah berpulang pada hari Sabtu pada tanggal 27 Februari tahun 2021. Nah, beliau ini adalah mantan guru saya pada saat saya sekolah di SMP Bethel, Tanjung Priok. Dan saya berdoa kiranya suami yang ditinggalkan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Japarlin Marbun, yaitu diberikan kekuatan dan penghiburan bersama dengan ketiga orang anaknya. Di mana Pak Japarlin saya biasa panggil beliau ada juga guru agama saya di SMP Bethel tersebut juga, saudara. Saya juga berdoa yaitu bagi Opa Yori Tasik bersama dengan Oma Febe Tasik, yaitu orang tua dari Kak Ellen, diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus dalam menghadapi situasi kedukaan ini. Kiranya keluarga diberikan kekuatan dan dalam acara penghiburan, juga dalam acara penguburan nantinya, di mana jenazah saat ini disemayamkan di Gereja Bethel Tanjung Priok. Dan hari Senin rencananya akan dikebumikan dari berita yang saya terima. Saya berdoa biarlah damai sejahtera kekuatan Tuhan berlimpah bagi keluarga yang ditinggalkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Kami percaya di hari Minggu ini kami diberkati senantiasa. Kami percaya kasih karunia Tuhan berlimpah atas setiap kami. Maka kami telah belajar tentang kedewasaan. Biarlah dalam kedewasaan ini kami mau mempraktekannya.
Kami bukan sekedar tahu bahwa kami sudah pernah belajar sesuatu, kami pernah diberitakan informasi firman Tuhan tertentu. Kami sudah belajar nilai-nilai dan segala sesuatunya. Tetapi yang terpenting adalah bukan sekedar tahu, tapi kami mempraktekkan dalam kehidupan kami. Karena itu bimbing setiap anak Tuhan menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Mereka memiliki pengalaman pribadi dengan Kau Tuhan. Terus mereka mau belajar di dalam kehidupan mereka dan mereka bertumbuh ke arah Kristus. Aku berdoa setiap anak Tuhan mereka terbangun dengan baik dalam kehidupan mereka, menjadi orang-orang yang cakap dalam praktikkan firman Tuhan. Berkati bangsa ini Indonesia, dari Papua sampai Aceh, Indonesia dalam kemuliaan, Indonesia dan berkat Tuhan. Berkati seluruh teman-teman yang sudah terlibat melayani, setiap pribadi yang terlibat melayani dan setiap mereka sudah korban pelayanan, diberkati dengan luar biasa. Kasih karunia Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala sesuatunya. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan telah limpahkan. Aku berdoa melalui siaran ini, nama Tuhan dipermuliakan, menjangkau setiap orang. Mereka mengalami perubahan hidup, mereka mengalami perkembangan, dan mereka juga mengalami pertobatan kehidupan yang baru di dalam kehidupan mereka. Aku berdoa firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan segala sesuatunya dan dibuat berhasil. Dan saat ini kami akan mengakhiri, dan kami akan terima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hati, aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini, Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini, bahkan memasuki bulan yang baru di bulan Maret. Biar engkau diberkati senantiasa bersama dengan keluargamu dalam segala kelimpahan. Maka terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan kasih karunia anugerah di dalam kuasa-Nya, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus Kristus berkati kita semua. Amin.